Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadi Karim, kelas A5 Prodi PGSD. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 materi untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan. Baiklah, langsung saja materi pertama. Macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman. Melalui alat inderanya, baik secara langsung dan interaksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk, dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua ada aliran nativisme. Nativisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak ia lahir. Jadi, perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau genetik. Yang ketiga ada naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sikap, tingkah laku, atau pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Yang terakhir ada konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Arti penting hereditaritas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan. Materi selanjutnya ada aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Kiai Haji Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Underwis Institute Taman Siswa, yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa sendiri. Taman Siswa yaitu Kiai Haji Dewantara, nama asalnya RM Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Kiai Haji Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adi Dharma milik kakaknya RM Suryo Pranoto. Setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Kiai Haji Dewantara mendirikan National Underwis Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai kehidupan selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang atau individual maupun sebagai anggota masyarakat atau sosial. Berikut yang kedua ada Institut Nasional Sejarah atau dikenal INS Kayutman. Indonesian Netherlands School atau INS didirikan oleh Muhammad Sejafei 1895 sampai 1969 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutman, Sumatera Barat. Pada tahun 1950 kepanjangan INS dirubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya Indonesia menjadi Institut Nasional Sejafei. Tujuan pendidikan INS untuk pendidikan INS Kayutman sebagaimana dikemukakan Umar Tirta dan Lasulo adalah yang pertama untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, yang kedua memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang ketiga mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, yang keempat menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, yang kelima ada mengusahakan mandiri dalam pembiayaan, yang ketiga ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1333 Hijriah 18 November 1912
di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan yang nisbah dan tamarbuta yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah hasil Muktamar ke-41 di Surakarta, bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian yang terakhir ada Ma'arif. Lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama atau disebut NU. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ada sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial maupun kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian keterampilan. Sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan cara mengajar, cara membuat persiapan. Dan yang berikut, pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Berikut ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut Undang-Undang RI Nomor Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, materi terakhir yaitu pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama ada hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, ada peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.